Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 12 April 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kembali malam ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah hamba tidak mengandalkan kemampuan hamba sendiri, melainkan hanya mengandalkan Engkau. Dan biarlah juga firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
keselamatan yang besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ditaklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua umat manusia. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Dari bahan bacaan kita pada malam hari ini, mau mengangkat satu tema, yaitu firman yang meneguhkan. Kada mepa matoto. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bahan bacaan kita malam hari ini merupakan penyampaian yang bersifat peringatan. Biasanya disampaikan dengan kata yang tegas, nada suara yang tinggi, dan ekspresi yang emosional. Hal itu disebabkan karena isi dari firman, isi dari berita yang disampaikan sudah berulang-ulang kali. Dengan tekanan yang bernada keras dan emosional itu, sebenarnya yang mau dikatakan ialah bahwa berita itu harus diperhatikan dan direspon dengan baik. Dalam kitab Ibrani pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 bernada suatu peringatan. Di sini ditegaskan dengan serius kepada para pembaca supaya tidak disesatkan dari kebenaran Injil. Kebenaran ini harus diterima karena berasal dari sumber yang layak dipercaya. Pertama, diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu diteruskan para murid dan para pemberita Injil yang lain. Dan kebenaran Injil ini juga diteguhkan dengan tanda dan mujizat melalui pekerjaan Roh Kudus.
Dapat dibaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima dari pembacaan kita. Di dalam berita kebenaran tentang Injil ini kelihatannya bertentangan. Karena demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Yesus yang adalah anak Allah, yang diutus ke dalam dunia untuk menjadi manusia, dihina dan direndahkan. Akan tetapi ia telah ditinggikan oleh Allah dan bahkan telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dapat dibaca pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Inilah kebenaran Injil yang meneguhkan hati kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus berkorban untuk memulihkan manusia, merupakan sebuah kenyataan yang terjadi. Karena berita yang mulia inilah, maka pemberita Injil ini datang untuk memperingatkan dengan keras agar diperhatikan dan dipegang teguh dalam hidup. Sebab jika tidak, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu kebinasaan. Yesus hadir dengan kebenaran Injil agar kita tidak binasa. Apakah kebenaran Injil ini telah kita pegang teguh dan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang boleh kami alami dalam hidup ini, karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa bersyukur kepadamu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah boleh menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ini boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah setiap tugas dan pelayanan yang kami lakukan Tuhan, boleh benar-benar kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh ucapan syukur kepadamu. Dan biarlah semuanya itu boleh kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di warta jemaat, baik yang itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, nyatakanlah kesembuhan kepada mereka. Berikanlah kekuatan dan keteguhan iman kepada mereka di dalam menjalani semuanya ini. Biarlah Tuhan di dalam menjalaninya, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah kesembuhan yang terbaik menjadi milik mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang boleh mengalami sukacita melalui pertambahan usia kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Tuhan lengkapkan sukacita yang mereka rasakan, biarlah sukacita, kebahagiaan, umur yang panjang boleh menjadi bagian mereka. Dan biarlah kehidupan mereka senantiasa diberkati Tuhan. Kehidupan rumah tangga mereka pun boleh menjadi kehidupan rumah tangga yang senantiasa boleh menjadi berkat di mana Tuhan boleh menempatkan mereka. Bapa di surga, malam telah menyelimuti kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan.
Seluruh pelayanan-pelayanan dan kegiatan kami ke depan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami Tuhan, dengarkanlah kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi 12 April 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.